Literasi digital. Literasi digital banyak menekankan pada kecakapan pengguna media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Menurut Kurnia dan Widianto 2020 dan Astuti 2017, seorang pengguna memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Konsep literasi digital telah lama berkembang seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Gilster 1997, literasi digital mengacu kepada kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengintegrasi ke dalam berbagai format atau multiformat dalam bentuk digital. Titik berat dari literasi digital adalah untuk mengevaluasi dan menginterpretasi informasi yang ada. Sementara itu, Lensker dan Knobel mendefinisikan literasi digital sebagai analisis praktik sosial yang mengidentifikasi poin-poin penting untuk pembelajaran yang efektif. Di Indonesia, percepatan transformasi digital didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Dalam visi misi Presiden Jokowi tahun 2019-2024, disebutkan bahwa masa pemerintahan yang kedua berfokus pada pembangunan SDM sebagai salah satu visi utama. Berdasarkan petunjuk khusus dari Presiden pada rapat terbatas perencanaan transformasi digital, bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun pandemi yang akan datang akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya luring dengan kontak fisik menjadi lebih ke daring. Presiden Jokowi juga telah menekankan 5 hal yang perlu menjadi perhatian dalam menangani transformasi digital pada masa pandemi COVID-19. Berikut 5 arahannya. Yang pertama, mempercepat perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Kedua, mempersiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, dan sektor penyiaran. Yang ketiga, percepat integrasi pusat data nasional sebagaimana sudah dibicarakan. Yang keempat, persiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Yang kelima, persiapkan terkait dengan regulasi. Skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital dilakukan secepat-cepatnya. Menurut Bapak Menkominfo, Johnny G. Plate, ada 4 pilar literasi digital. Yang pertama, digital skill. Kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital culture. Bentuk aktivitas masyarakat di ruang digital dengan tetap memiliki wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan kebinekaan. Yang ketiga, digital etik. Kemampuan menyadari, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. 4. Digital safety. Kemampuan masyarakat untuk mengenali, menerapkan, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Dunia digital saat ini telah menjadi bagian dari keseharian kita. Berbagai fasilitas dan aplikasi yang tersedia pada gawai sering kita gunakan untuk mencari informasi bahkan solusi dari permasalahan kita sehari-hari. Namun, tidak sedikit informasi di internet merupakan hoaks atau informasi tidak benar. Jadilah pengguna internet yang cerdas dalam menambah wawasan literasi digital. Alasan utama mengakses internet dari indonesiabaik.id. 25,3% update informasi, 20,8% tentang pekerjaan, 13,5% mengisi waktu luang, 10,3% tentang sosialisasi, 9,2% tentang pendidikan, 8,8% tentang
hiburan, 8,5% tentang bisnis. Adapun langkah menghindari hoaks. Pertama, cek sumber berita. Pastikan informasi yang didapat berasal dari sumber berita kredibel. Yang kedua, berbagi informasi. Orang lain dapat membantu meluruskan informasi salah. Ketiga, jangan terprovokasi. Bersikaplah netral saat menerima informasi. Yang keempat, bandingkan informasi. Bandingkan informasi sumber dengan informasi dari sumber lain. Dan yang kelima, perbanyak membaca. Banyak referensi sangat baik untuk membandingkan benar tidaknya informasi. Pola kebiasaan baru untuk belajar dan bekerja dari rumah secara daring ikut membentuk perilaku kita berinternet. Literasi digital menjadi kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk saling melindungi hak digital setiap warga negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa kembali. Sekian dan terima kasih.